Selamat pagi adik-adikku yang ganteng, yang cantik. Kita semua bergembira ya, bersuka cita karena Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Adalah suatu kewajiban kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita, menolong kita, memberikan kesehatan, kepintaran, dan terlebih kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kita wajib beribadah ya dek. Walaupun masa pandemik kita beribadah di rumah, tapi jangan sedih. Kakak akan menemani kalian semua untuk beribadah. Jadi ingat, teruslah beribadah dan jangan bosan-bosan ya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik ingat, ku daki gunung yang tinggi. Yuk semuanya berdiri kita memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memanggil kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kakak junior yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya beliau mampu memberitakan firman Tuhan dengan penuh hikmat, penuh sukacita, karena Tuhan memberkati beliau, dan firman Tuhan akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Kakak bacakan ya buat adik-adik. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adik-adik, sebelumnya kakak ingin tahu siapa di antara adik-adik pada saat disuruh mama atau papa untuk merapikan mainannya mau melakukannya dengan penuh semangat dan tidak marah-marah. Pinter, adik-adik semua mau melakukannya dengan penuh semangat.
dengan tidak marah-marah, itu berarti adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar seperti Bapak Rasul Paulus, yang mana dia diberi tugas oleh Tuhan Yesus. Tugasnya cukup berat juga loh adik-adik. Tugas Bapak Paulus adalah mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus agar mereka mau senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka juga diingatkan harus mau senantiasa hidup saling mengasihi, saling menyayangi di antara sesama manusia. Karena itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Bapak Paulus, dia mau melakukan tugas itu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Karena Bapak Paulus yakin apa yang dia kerjakan untuk Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan memberkati hidupnya. Karena Bapak Paulus sudah merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupannya, yang sudah menuntun dan membimbing Bapak Paulus sehingga Bapak Paulus bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, adik-adik juga bisa melakukan hal itu dengan cara seperti berkata-kata yang baik, selalu berkata yang sopan, tidak pernah bicara yang kotor, mau sayang terhadap saudara, orang tua, teman. Itu berarti menunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik juga harus sabar, lemah lembut, dan tetap semangat belajar walaupun adik-adik sekarang belajarnya secara online. Jangankan belajar secara online, adik-adik pun juga beribadah juga secara online yang seperti sekarang ini. Tapi adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah walaupun kita tidak berjumpa bersama dengan teman-teman yang lain dan hanya mendengarkan melalui video yang dikirimkan oleh kakak layar. Tapi adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah walaupun hanya secara online. Itu kalau adik-adik udah lakukan berarti adik-adik adalah merupakan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan akan selalu memberkati adik-adik. Adik-adik bisa merasakan berkat dan kasih Tuhan kepada adik-adik. Seperti adik-adik tetap sehat. Adik-adik tetap masih bisa belajar walaupun secara online. Masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Nah, seperti Bapak Paulus, adik-adik juga bisa melakukan hal itu di dalam kehidupan adik-adik di rumah bersama mama papa, kakak adik, oma dan opa, om apa tante. Saat bermain bersama teman-teman di rumah. Dengan begitu adik-adik bisa menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Harapan kakak adik-adik bisa melakukan itu dari hal yang terkecil. Pertama di dalam rumah tangga dulu, di keluarga adik-adik. Dengan begitu adik-adik bisa menjadi contoh, bisa sama seperti dengan Bapak Paulus, sehingga berkat dan kasih Tuhan Yesus selalu beserta dengan adik-adik. Amin. Yesus berpesan dalam alanglah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, karena hari Minggu ini kami semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan teristimewa, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, untuk selalu hidup menurut firman-Mu. Kami juga mau berdoa bagi kami semua Tuhan, anak layan maupun kakak layan, agar Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan yang baik bagi kami. Kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit, terutama yang terkena virus corona. Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Dan juga para dokter, juru rawat, Tuhan berkati mereka, agar lewat mereka orang yang sakit dapat sembuh. Kami juga mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Pendeta, para diaken dan penatua, para karyawan kantor, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Teristimewa dalam menghadapi pandemik virus corona dan dampak yang ditimbulkan, Tuhan berkati mereka semua. Ya Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar doa kami ini layak di hadapan-Mu. Doa ini jauh daripada sempurna. Untuk itu Tuhan, kami akan menyempurnakan dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.